Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kami calon guru penggerak akan mengadakan wawancara dengan Ibu selaku pimpinan di sekolah kami. Adapun wawancara yang akan kami lakukan itu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu untuk kami? Insya Allah saya bersedia. Baik Bu, terima kasih. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bu, sebagai pemimpin di sekolah ini, apakah Ibu pernah menemui masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Setiap ini pasti punya masalah ya, tidak bisa dipungkiri tidak ada masalah. Orangnya berarti tidak ada, pasti ada masalah. Dan iya pasti ada masalah. Ya Bu, boleh Ibu menceritakannya kepada kami seperti apa kasus dalam masalah yang Ibu hadapi? Masalahnya ini sebetulnya agak privasi sebenarnya, tapi karena ini merupakan tugas dari Bapak Ibu sebagai CGP yang mengharuskan seorang pemimpin bercerita bagaimana proses pengambilan keputusan, jadi mau tidak mau saya harus berbagi cerita dan saya minta ini hanya di antara kita, tidak sedang tersebar, meskipun ini akan nanti diberikan di YouTube ya nanti. Oke. Nanti namanya tolong disamakannya. Pada waktu kemarin, bulan kemarin tepatnya itu kita tahu bersama bahwa di Provinsi Gorontalo itu kan punya satu aplikasi sedang untuk mendeteksi kehadiran dari ASN yang bekerja di bawah naungan provinsi untuk bisa mengontrol apakah ASN ini hadir atau tidak. Nah kemarin itu ada cekapan absensi dari PKD yang berwenang selama selang dari bulan Mei sampai Juli, dan di situ saya awalnya saya berpikir di sekolah ini berharap banget tidak ada guru atau ASN yang ada dari sekolah kita. Tapi setelah saya melihat ternyata ada nama sekolah kita di dalam list itu, dan itu saya kaget sekali. Itu merupakan suatu masalah buat saya, jadi dilema juga buat saya karena dimana saya sebagai pimpinan di sekolah ini harus mengambil suatu keputusan karena salah satu dari guru saya itu terlibat atau melakukan pelanggaran dengan kategori berat. Jadi itu masalah yang saya hadapi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tersebut? Tentunya saya memiliki strategi bagaimana harus menyelesaikan masalahnya. Langkah yang saya tempuh adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung keputusan saya. Saya tidak boleh langsung mengambil keputusan meskipun sudah ada rekapan dari BKD. Tetap saya harus memanggil yang bersangkutan untuk melakukan wawancara atau BAP untuk mencari kesesuaian data. Apakah benar ini benar-benar kelalaian atau memang BKD yang salah melakukan perekapan seperti itu. Selanjutnya Bu Anti. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bu, izin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu dalam kasus-kasus di Lumajang? Tentunya tantangan yang saya hadapi adalah ketika saya harus memutuskan apakah itu dilema etika yang dimana itu adalah nilai yang bertentangan di situ sama-sama benar, dimana saya harus memutuskan yang benar-benar tidak merugikan orang lain dan itu akan semacam untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Jadi itu sangat berat buat saya. Baik Bu, selanjutnya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema ini, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau mungkin dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, untuk masalah itu saya tergantung dari masalah yang saya hadapi ya. Misalkan kayak kemarin yang saya sampaikan tadi bahwa saya harus menyelesaikan
ada nilai yang bertentangan di situ, berarti saya memang harus memutuskan. Tentunya saya harus mengumpulkan data-data dulu seperti tadi, data yang diberikan oleh PKD, kemudian data yang diberikan oleh guru tadi, kemudian baru bisa saya mengambil sebuah keputusan. Mohon maaf Bu, saya melanjutkan pertanyaan dari Bu Anti. Nah, pertanyaan saya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema yang Ibu hadapi? Tentunya ada. Kalau untuk faktor atau orang yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu pasti ada. Ada yang akan saya jadikan narasumber atau apa namanya, sumber lain selain dari data tadi. Jadi saya tidak hanya berfokus pada satu sumber, jadi saya ada sumber-sumber lain yang mendukung keputusan saya bahwa keputusan yang saya ambil ini sudah benar dan memang benar-benar harus saya ambil seperti itu. Tidak ada yang terlibat, maksudnya tidak ada yang dirugikan ketika saya harus mengambil keputusan. Artinya saya harus melibatkan orang lain dan tidak. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan ketika saya menghadapi sebuah dilema, bahwa untuk mengambil sebuah keputusan itu tidaklah mudah. Itu adalah hal yang berat. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti dulu. Kalau sudah terkumpul semuanya, baru kita akan uji dulu apakah benar-benar keputusan ini sudah valid. Jangan sampai nanti kita salah mengambil keputusan, dan itu hal yang paling berat yang saya hadapi seperti itu. Jadi pembelajaran dari saya adalah jangan terlalu gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Kita harus mempertimbangkan baik-baiknya seperti apa, kedepannya seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu? Kami rasa sudah cukup Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Semoga kita banyak sukses. Amin. Bisa lulus sampai dengan Amin. Ada kan fluktuatif ya, biasanya orang semangatnya itu naik turun, ada yang sakit. Jangan sampai terulang kembali itu Pak. Siap. Dan jangan usahakan mau hadir. Siap. Ini satu kali kok. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, ada yang bisa dibantu Pak Ramdan? Ya, mohon maaf Pak sudah mengganggu waktunya. Saya kali ini ingin mewawancari Bapak mengenai tugas saya di demonstrasi kontekstual untuk menanyakan solusi yang Bapak hadapi dari kasus yang Bapak hadapi di sekolah Bapak mengenai kepala sekolah dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama, Bapak tentunya punya dilema etika di dalam sekolah Bapak. Bagaimana Bapak menyelesaikan masalah tersebut dan apakah Bapak bersedia menceritakannya kepada saya? Oh baik, kalau masalah dilema-dilema itu di sekolah banyak Pak Ramdan. Nah, kejadian itu jadinya begini. Di 2023 itu saya menganggarkan pembelian komputer all-in-one sama pembelian genset. Di awal, tiba-tiba sebelum anggaran itu disahkan oleh pimpinan, atau rencana anggaran itu disahkan oleh pimpinan, kami mendapatkan instruksi untuk menganggarkan perjalanan untuk bendahara dan operator keluar daerah, dan itu nominalnya lumayan besar. Di situ saya merasa bingung, bukan bingung sih, merasa bimbang. Di satu sisi kita hanya memprioritaskan perjalanan, sementara di sisi lain saya harus memprioritaskan kebutuhan murid. Kebutuhan di situ dalam bentuk apa? Untuk persiapan ANBK. Saya menjaga di sekolah saya itu ketika pelaksanaan ANBK, listrik mati. Jadi kita sudah siap dengan gensetnya. Yang kedua, untuk komputer itu di sekolah saya masih sejumlah 11 unit. Itu komputer loh, komputer all-in-one. Nah, secara otomatis saya harus putar otak bagaimana caranya biar ANBK ini kami sudah tidak pinjam-pinjam lagi, atau kita tidak pakai cari komputer di mana gitu.
Seperti itu masalah yang saya temui kemarin, Pak Ramdan. Oh iya Pak. Eh, Berikutnya Pak, strategi yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa Pak? Atau langkah-langkah? Strategi yang pertama otomatis strategi yang saya lakukan di situ, saya berkoordinasi dulu dengan teman-teman, dengan staf dan guru saya, gitu, membicarakan mana baiknya. Karena ini kan sekalipun saya sebagai pimpinan, masukan dan saran dari teman-teman itu, teman-teman guru itu sangat penting. Biar kita mendapatkan satu kesimpulan ataupun keputusan yang apa ya, boleh dikatakan valid lah, atau itu keputusan bersama. Yang kedua, saya mencoba berkoordinasi dengan pimpinan. Apakah bisa atau tidaknya kami ikut? Kenapa saya menanyakan itu? Karena saya memprioritaskan anak-anak untuk dan lebih fokusnya ke ANBK, Pak. Seandainya kami tidak kami punya fasilitas, mungkin saya oke-oke saja. Dan sedikit informasi loh, Pak Ramdan, dana bos saya itu kecil, gitu. Iya. Sehingga itu yang membuat saya menjadi dilema, mana yang harus saya prioritaskan, seperti itu. Iya Pak. Dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau kalau masalah seperti itu saya tidak berani menyelesaikan saat itu. Karena itu harus membutuhkan analisis, membutuhkan masukan, membutuhkan koordinasi, membutuhkan komunikasi yang bagus. Nah, alhamdulillah dengan 3 hal tadi, saya analisis mana yang harus saya prioritaskan. Yang kedua, saya analisis juga mana yang, ataupun saya meminta masukan dari teman-teman. Dan yang ketiga, saya berkomunikasi dengan pimpinan saya. Seperti itu. Biar saya mendapatkan satu keputusan yang memang benar-benar valid. Untuk perjalanan dinas yang tadi itu memang sih ujung-ujungnya untuk sekolah juga. Seperti itu. Ujung-ujungnya untuk sekolah. Dan pembelian genset dan komputer juga untuk kebutuhan sekolah. Seperti itu, Pak Ramdan. Ya. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami tersebut? Kalau yang mempermudah sih ataupun faktor-faktor yang bisa membantu ada satu, rekan sejawat ataupun teman-teman guru saya, rekan-rekan staf dewan guru. Kenapa mereka? Karena mereka adalah salah satu eh, pikiran pembanding untuk saya. Saran, masukan, apapun dari mereka itu adalah pikiran pembanding untuk saya. Yang kedua, yang saya lakukan adalah komunikasi efektif dengan atasan. Komunikasi di situ dalam bentuk saya memberikan masukan ataupun pertimbangan kepada mereka. Pak, tidak bisakah seperti ini? Itu salah satunya. Atau paling simpelnya, Pak, bisakah kami tidak ikut? Soalnya dana kami sedikit, gitu. Kalau sekolahnya Pak Ramdan kan dananya besar, Siap Pak. gitu. Ya. Terakhir ya Pak, dari semua hal yang Ya. Bapak telah ceritakan atau sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tersebut dalam mengambil keputusan dilema etika? Mengambil keputusan itu tidak sembarangan, Pak Ramdan. Apalagi yang berhubungan dengan dilema etika. Di satu sisi kita harus mempertimbangkan kebenaran di sisi A, di satu sisi lagi kita harus mempertimbangkan kebenaran di sisi B. Apa yang saya lakukan adalah saya memprioritaskan kebenaran mana yang lebih bermanfaat dan lebih merasakan, dengan tidak dengan tidak menggugurkan saran dan masukan teman-teman di staf dewan guru saya. Seperti itu, Pak Ramdan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan kepada Semangat, Pak saya, Ramdan. dan semoga ini menjadi sebuah pengalaman juga bagi saya insya Allah ke depan nanti. Selamat malam Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Stop